Mungkinkah penembakan Trump adalah kesalahan atau kegagalan dari Secret Service yang melindungi Trump bakal calon presiden Amerika dari Partai Republik itu? Mari kita urai dan apa pengaruhnya buat Indonesia. Trump memang belum menjadi calon resmi Partai Republik, masih merupakan frontlinernya. Namun pencalonan Trump sangat mengkhawatirkan kubu Partai Demokrat yang terpaksa memilih Biden, si tua renta ini, yang telah menjadi boneka oligar Amerika selama 3 tahun ini. Biden adalah boneka industrial military kompleknya Amerika, juga boneka para globalis farmasi yang semua menjadi kaya raya di zaman Biden. Namun masalah sosial, lapisan bawah masyarakat Amerika menderita, juga kelas menengah di Amerika. Trump sejauh ini dikatakan unggul 55% dibandingkan Biden, dan ini tidak diinginkan oleh para oligarki Partai Demokrat. Selain suara Trump menguat terlebih setelah debat pertama di mana Biden lupa banyak hal, berdarah-darah Biden setelahnya. Kemudian rencananya dalam waktu dekat, dalam bulan Juli ini ada konvensi Partai Republik, kalau tidak salah akan diselenggarakan di Wisconsin. Bersamaan di acara konvensi ini, calon wakil presiden pendamping Trump juga akan turut berbicara di depan panggung. Trump sejauh ini masih memainkan media tentang siapa calon pendampingnya. Hingga dalam beberapa minggu ini media Amerika menebak-nebak siapa calon wakil presidennya. Namun politik Amerika sudah mulai bisa menebak siapa calon wakil tersebut. Ada 3 calon kuat, 2 senator dan 1 gubernur. Senator itu adalah Marco Rubio, kemudian J.D. Vance, dan gubernur North Dakota, Doug Burgum. Ketiganya memang kuat untuk menarik suara Partai Demokrat, alias akan membuat pemenangan tim Trump menjadi landslide atau menang telak di Pilpres 2024 pada bulan November. Informasi ini adalah sekilas pemahaman tentang peta politik Amerika saat ini. Kita ke kesalahan Secret Service sekarang. Pertama, dalam dunia perlindungan VVIP kepala negara, maka jarak 500 meter itu harus steril. Sebagai ring 1, mulai dari gorong-gorong bawah tanah sampai atap tertinggi harus steril. Mengapa? Karena sharpshooter menembakkan sasaran dalam radius di bawah 500 meter bisa tepat bullseye 100%. Kalau tidak tepat di angka itu, mereka bukan penembak tepat namanya. Di lokasi Butler Farm di Pennsylvania kemarin, jarak antara panggung dan penembak berjarak hanya 150 yard atau 130-an meter. Ini sangat dekat. Lokasi ini tidak steril. Bahkan saksi mata banyak yang melihat pemuda Matthew Crook itu membawa senjata di atas atap bangunan 1 lantai tersebut dan melaporkan ke otoritas keamanan setempat. Kesalahan kedua dari Secret Service adalah mereka sudah melihat adanya sniper di atas atap, tetapi bukan menembak duluan, malah baru menembak setelah sniper itu menembakkan 8 peluru, di mana mencederai telinga Trump sebelah kanan 2 penonton dan membuat 1 penonton meninggal. Inilah faktor konspirasi yang menjadi bahan diskusi di kalangan pengamat intelijen militer dunia. Ini sengaja atau keteledoran? Sebelum membahas lebih dalam, kita harus memahami bangunan arsitek pertahanan atau perlindungan di Amerika, di mana Secret Service ini dulu adalah di bawah Kementerian Keuangan atau Department of Treasury kalau di Indonesia, yaitu ada di bawah Kementerian Keuangan lah kira-kira. Memang Kementerian Keuangan Amerika itu punya pasukan bersenjata sendiri, mengingat mereka pada saat 200 tahunan yang lalu untuk mengamankan dolar, perangko, surat berharga, pemindahan dana antar bank ke berbagai wilayah Amerika, mereka punya pasukan keamanan sendiri yang sangat terlatih. Ketika Abraham Lincoln terbunuh, di mana Amerika lagi terbelah tentaranya karena perang saudara, memutuskan menyerahkan keamanan kepala negara, keluarganya dan mantan kepala negara serta menteri keuangan pada pasukan yang bernama Secret Service ini. Lalu pada tahun 2003 Secret Service pindah ke Department of Homeland Security. Arsitek bernegara Amerika secara kementerian ini mungkin sulit kita pahami karena beda peta keamanan Amerika serta arsitek bernegara dengan Indonesia. Polisi di Amerika itu polisinya lokal. Kalau polisi federal yang bisa beroperasi di semua wilayah ada di bawah Kementerian Homeland Security. Jadi polisinya berbeda kekuatan dan wilayah kerjanya. Tapi ada baiknya. Ke depan Indonesia seperti ini juga. Jadi polisi itu lokal, polisi itu lebih merakyat. Kembali ke penembakan. Secara sejarah penembakan ini adalah pertama kali di Amerika sejak Secret Service berada di dalam Kementerian Homeland Security. Peristiwa penembakan Presiden Amerika terakhir adalah di tahun 1981, yaitu Presiden Ronald Reagan ditembak di Washington DC di depan Hotel Hilton sehabis pidato. Ke topik penembakan Trump sekarang. Apa yang akan terjadi setelah efek penembakan itu? Pertama, Trump akan menjadi martir dan akan menjadi populer sehingga negara bagian biru atau wilayah Partai Demokrat bisa jadi merah.
Diprediksi dengan kejadian ini akan membuat Trump tambah populer, akan membuat swing voter pindah sehingga keunggulan Trump akan menjadi semakin solid mendekati angka 63%. Kemudian diprediksi harga saham Amerika akan meningkat tajam diiringi dengan dolar, harganya juga akan naik, menguat, yang artinya pasar pro Trump kalau nanti Trump berkuasa. Efek dolar naik tadi jelas-jelas akan memukul rupiah ke level terendah dalam sejarah ke 16.800-an. Semua ini buruk buat Indonesia. Hutang kereta api, hutang infrastruktur yang membangkrutkan BUMN sebentar lagi membangkrutkan Indonesia dikarenakan naiknya nilai dolar. Kalau menurut sahabat bagaimana efek Trump ini? Peace.